Kata orang mimpi itu gratis. Jadi kalau mimpi jangan nanggung, mimpilah setinggi-tingginya. Hello guys, what is up? Jumpa dengan saya, Elvi Angelina, and thank you so much for stopping by on my channel. This channel is about mindset, bisnis, dan juga keluarga. Di berbagai seminar dan juga training yang saya bawakan, saya sering bicara mengenai impian. Dan di episode kali ini, saya akan membahas lebih detail mengenai bagaimana supaya impian Anda lebih pasti dan lebih mudah untuk tercapai. So, keep on watching. Kata orang, mimpi itu gratis. Jadi kalau mimpi, jangan nanggung, mimpilah setinggi-tingginya. Ya, memang benar sih, nggak ada salahnya juga. Dan sah-sah saja kalau setiap orang punya impiannya masing-masing. Ada beberapa orang yang punya impian pengen jalan-jalan ke sini, pengen jalan-jalan ke sana, pengen punya rumah baru, pengen punya mobil baru, pengen punya pesawat jet pribadi. Mungkin tuh termasuk juga impian Anda. Ya, tentunya kita juga perlu realistis. Untuk kita sampai ke sana, kita perlu melihat kondisi kita pada saat itu. Lebih tepatnya, kondisi keuangan kita pada saat itu. Untuk itu, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk dapat merencanakan kondisi keuangan kita pada saat itu supaya impian kita lebih pasti untuk tercapai. Dan ini yang kita sebut dengan financial goals. Financial goals ini perlu dibuat sedini mungkin supaya, ya seperti yang kita bicarakan tadi, yang pertama tentunya supaya impian kita tidak hanya jadi angan-angan, tapi impian kita dapat benar-benar diwujudkan ketika kita sudah rencanakan dengan baik. Dan yang kedua, selama kita menjalani hidup, setiap kita manusia, kita punya resiko yang menghantui sebenarnya. Resiko apa? Resiko kehilangan penghasilan. Alih-alih kita bicara soal impian. Bahkan pada saat itu, kalau tidak kita rencanakan dengan baik, hidup juga bisa melarat. Apa sih yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan penghasilan? Ya, resiko kehidupan, resiko karena sakit kritis, bisa saja cacat tetap atau total karena kecelakaan atau karena kenapa gitu ya. Kemudian juga bisa jadi karena meninggal lebih cepat. Nah, ketika ini terjadi, salah satu saja yang terjadi, penghasilan berhenti seketika. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri secara finansial ketika itu terjadi, setidak-tidaknya kita aman secara finansial. Kemudian yang ketiga, tentunya kita bisa merencanakan pensiun kita yang bahagia dan kaya. Siapa sih yang tidak ingin bahagia dan kaya? Sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah klik tombol like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman Anda yang lain. Dukungan dari Anda kepada saya merupakan sebuah motivasi yang sangat besar bagi saya untuk dapat terus berkarya memberikan edukasi seperti ini. Oke, kalau kita bahas bagaimana sih caranya kita untuk menyusun financial goal, setidak-tidaknya ada 6 cara. Sebelum Anda mulai set goal, saya sarankan Anda untuk menyiapkan sebuah catatan lengkap dengan alat tulis supaya Anda bisa langsung praktek. Yang pertama, saya ingin Anda tuliskan di catatan Anda apa yang sebenarnya Anda inginkan secara spesifik. Artinya contoh, kalau misalnya Anda pengen punya mobil baru, mobil apa sih? Harganya berapa sih? Anda pengen punya rumah baru, rumah yang seperti gimana, kemudian harganya berapa sih? Ini tujuannya supaya kita bisa tahu kita butuh apa sih supaya kita bisa nyampe ke sana. Yang kedua, Anda perlu tuliskan kapan Anda ingin impian Anda itu tercapai. Apakah 2 tahun dari sekarang, 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun dari sekarang? Dan tentunya Anda perlu lebih spesifik dalam hal tahun berapa. Contoh, sekarang tahun 2021. Jadi Anda ingin capai di tahun berapa? 5 tahun lagi berarti 2026 bulan berapa? Setiap impian Anda boleh punya timeline yang berbeda-beda loh. Yang ketiga, menurut saya ini penting banget untuk tahu why you want it. Kenapa Anda pengen itu tercapai? Anda juga perlu tuliskan apabila impian Anda itu tercapai, apa sih yang akan Anda dapatkan? Dan apa yang akan terjadi apabila impian Anda itu tidak tercapai? Semakin lebar gap antara tercapai dan tidak tercapai itu, maka ini akan semakin besar motivasinya bagi Anda. Dan semakin besar motivasinya bagi Anda, itu akan semakin bagus sehingga Anda tidak mudah mental, Anda tidak mudah mundur ketika dalam proses perjalanannya Anda ketemu dengan tantangan atau hambatan yang kadang-kadang akan menarik-narik Anda untuk mundur. Tapi karena Anda punya big why,
why Anda cukup besar, motivasi Anda cukup besar, Anda berkomitmen untuk terus maju. Anda akan semakin kreatif untuk menemukan cara, Anda akan kreatif untuk menemukan solusinya untuk membuat Anda maju lebih cepat lagi. Yang keempat, Anda perlu jujur pada diri sendiri, bagaimana sih kondisi keuangan Anda saat ini. Anda perlu tahu berapa sih penghasilan Anda, kemudian berapa sih pengeluaran bulanan Anda, kemudian kalau dikurangi itu sisa duit Anda ada berapa. Jadi apakah cukup realistis untuk Anda mencapai impian Anda tersebut. Step yang kelima adalah Anda perlu tahu bagaimana caranya. Nah, bagaimana caranya berarti Anda perlu menyusun strategi. Kalau Anda tadi melihat bahwa kayaknya kondisi keuangan saya kayaknya di saat ini untuk sampai ke impian yang itu kayaknya terlalu jauh deh. Apa yang bisa Anda lakukan? Ada dua. Yang pertama adalah Anda bisa menurunkan impian Anda itu, atau Anda boleh memilih untuk meningkatkan penghasilan Anda supaya Anda lebih mungkin untuk mencapai impian Anda tersebut. Sebagian orang beranggapan bahwa penghasilan itu sama dengan gaji. Tapi tunggu dulu, penghasilan tidak sama dengan gaji. Karena penghasilan itu bisa dari mana saja. Dan bahkan seorang manusia itu sebenarnya bisa punya banyak sekali sumber penghasilan. Bisa dari bisnis, bisa dari investasi, bisa dari komisi, dan lain-lain. Di video saya yang lain, saya juga akan menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya supaya Anda bisa punya multiple streams of income tentunya. Jadi stay tune on my channel. Step yang keenam yang menurut saya juga tidak kalah penting, yaitu Anda tahu siapa role model Anda. Jadi kalau Anda punya role model, Anda bisa belajar darinya, Anda bisa contek, Anda bisa ajak bekerja sama atau berpartner gitu ya, supaya Anda bisa belajar lebih banyak dari orang tersebut. Dimana orang tersebut sudah pernah mencapai apa yang Anda inginkan. Jadi tentunya Anda akan lebih mudah atau lebih mulus mencapai impian Anda dengan belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah orang tersebut buat sebelumnya. Jadi Anda tahu, oke, kalau ini kayaknya bisa memperlambat, kalau yang ini bisa mempercepat. Jadi apa saja yang perlu Anda lakukan supaya Anda bisa lebih cepat dan lebih pasti. Tentunya Anda butuh role model, atau Anda juga bisa mempunyai seorang mentor. Alright, congratulations! Anda sudah berhasil menyusun financial goals Anda. Anda sudah tahu apa yang benar-benar Anda inginkan. Anda sudah tahu kapan Anda inginkan itu terjadi. Anda juga sudah tahu your big why, kenapa Anda inginkan itu terjadi. Anda juga sudah cek dan recheck kondisi keuangan Anda saat ini. Anda juga sudah menyusun strateginya, dan Anda juga sudah nemu role modelnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Karena selain daripada financial goals yang perlu Anda perhatikan, Anda juga perlu aware terhadap yang disebut dengan resiko kehidupan, di mana kita tidak ada satupun yang kebal, kita tidak tahu itu kapan terjadi, kita juga tidak bisa pilih yang mana, kita juga tidak tahu ketika itu terjadi kondisi kita bisa jadi bagaimana. Dan itu bisa membuat kita seketika kehilangan penghasilan. What is that? Yaitu ketika seseorang terkena yang disebut dengan sakit kritis, meninggal lebih cepat dari perkiraan, atau bisa juga karena dia cacat tetap atau total. Jadi pastikan diri Anda sudah terproteksi dengan baik tentunya. Anda perlu pintar untuk mengalihkan resiko supaya Anda dapat memastikan apa yang telah Anda rencanakan tetap dapat terwujud apapun resiko yang terjadi. Dan tentu saja Anda dapat berdiskusi dengan saya mengenai keuangan dengan DM di Instagram saya yang satu ini. Dan demikianlah episode kali ini. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat buat Anda. Ingat untuk tekan like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda yang lain. And see you on the next video.